Monarki absolut. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Arab Saudi merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang masih menerapkan sistem monarki absolut. Apaan itu, Min? Monarki absolut adalah sistem pemerintahan kerajaan di mana seorang raja itu memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan setiap kebijakan negara. Bahkan, kebijakan raja itu berada di atas hukum atau undang-undang di negara ini. Lalu siapakah yang mengawasi raja? Nggak ada, teman-teman. Kalau di negara kita, presiden kan yang mengawasikan DPR. Kalau sistem pemerintahan monarki absolut itu tidak ada yang mengawasi, teman-teman. Jadi raja memiliki otoritas penuh terhadap kontrol negara. Makanya banyak yang bilang, terutama media barat, jika Arab Saudi adalah salah satu negara paling otoriter di dunia ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, pada hari baik, bulan baik ini, pada bulan Ramadan ini, saya ajak pemirsa untuk sejenak kita melihat negara Arab Saudi, tempat dua kota suci di sana, kota suci Mekah dan Madinah. Sahabat BN, kita tentu berharap dengan menyaksikan tayangan ini akan menambah keimanan kita, akan mendapatkan pahala bagi kita. Siapapun kita yang menyaksikannya, yang menontonnya, dan siapapun yang menyebabkan kita dapat menyaksikan ini. Dari studi yang dilakukan oleh Armitage pada tahun 2011 dalam penelitiannya, petunjuk awal manusia keluar dari Afrika bahwa negara Arab Saudi sudah ditinggali oleh manusia sejak 75.000 tahun yang lalu. Lalu pemerintahan awal dimulai pada saat berdirinya Kerajaan Libyan di sebelah timur Arab Saudi yang berdiri sekitar abad ke-7 sebelum Masehi hingga tahun 24 sebelum Masehi. Kerajaan ini dipercaya pendirinya merupakan keturunan Bani Ismail bin Ibrahim alaihissalam yang dipercaya juga sebagai leluhur bangsa Arab. Selanjutnya, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Selanjutnya, agama Islam muncul pertama kali pada tahun 610 Masehi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya. Sejak saat itulah agama Islam mulai berkembang di Jazirah Arab dan beliau juga berhasil menyatukan sebagian besar suku-suku di Jazirah Arab tersebut. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh kekhalifahan Rasyidun. Lalu dilanjutkan lagi oleh Umayyah pada tahun 661. Saat dipegang oleh Umayyah inilah wilayah kekuasaan Islam meluas hingga Afrika Utara, Asia Tengah, Portugal, Spanyol hingga Perancis bagian selatan. Lalu digantikan lagi oleh kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750. Kesultanan Ottoman lalu mengambil alih semenanjung Arab pada tahun 1517. Selanjutnya pada tahun 1727, penguasa suku kota Adiriyah yang bernama Muhammad ibnu Saud bekerja sama dengan pendiri gerakan Wahabi yang bernama Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab. Mereka berdua lalu mendirikan kerajaan baru yang bernama Emirat Diriyah. Ottoman yang menganggap pendirian Emirat Diriyah sebagai pemberontakan, lalu meletuslah perang antara Ottoman yang dibantu oleh Inggris dan Perancis melawan Emirat Diriyah pada tahun 1811 hingga 1818 dengan hasil kemenangan telak Ottoman Turki. Akhirnya Emirat Diriyah pun dibubarkan pada tahun 1818. Tidak lama berselang, pada tahun 1824, keluarga Saud dan Wahabi kembali bersatu. Mereka membentuk kerajaan baru yang bernama Emirat Najd. Kerajaan ini mengalami keruntuhan pada saat keluarga Rasidi melancarkan kudeta pada tahun 1891 dan membentuk kerajaan baru yang bernama Emirat Jabal Syamar. Selanjutnya pada tahun 1902, keluarga Saud dan Wahabi kembali bersatu. Mereka menggulingkan Emirat Jabal Syamar dan digantikan oleh Kesultanan Najd. Pada saat itu ada 3 kekuatan besar ya teman-teman, yaitu Kesultanan Najd, Emirat Idrisi, dan Kesultanan Hejaz. Pelan-pelan, keluarga Saud dan para pasukannya berhasil menyatukan ketiganya.
Dimulai pada saat penaklukan Kesultanan Hejaz pada tahun 1925, lalu nama kerajaannya diganti menjadi Kerajaan Najd dan Hejaz. Pada tahun 1932 berubah lagi namanya menjadi Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Saudi lalu menaklukkan Emirat Idrisi pada tahun 1934. Berikut 10 fakta negara Arab Saudi. Profil negara. Arab Saudi bernama lengkap Kerajaan Arab Saudi dengan raja sebagai kepala negara serta putra mahkota sebagai perdana menteri atau kepala pemerintahan. Arab Saudi memiliki ibu kota yang bernama Kota Riyadh. Secara geografis, Arab Saudi berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di Semenanjung Arab, serta berbatasan dengan negara Yaman dan Oman di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Kuwait, Irak, dan Yordania, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Teluk Persia. Arab Saudi memiliki luas wilayah sebesar 2.149.690 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 38.400.000 jiwa. Untuk agama, 93% penduduk di sini beragama Islam dengan pembagian 83% merupakan Islam Sunni serta 10% merupakan Islam Syiah, 4,4% memeluk agama Kristen, 1,1% beragama Hindu, sisanya 1,5% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, 90% penduduk Arab Saudi merupakan etnis Arab, serta 10% merupakan etnis Afro-Afrika. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Arab Saudi adalah bahasa Arab. Untuk perekonomian, Arab Saudi merupakan negara maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Indeks pembangunan manusia Arab Saudi sendiri menempati peringkat 35 dunia. Perekonomian Arab Saudi sangat bergantung kepada penjualan minyak bumi yang menyumbangkan 72% dari pendapatan ekspornya. Selain itu juga ada industri petrokimia, pengolahan logam dan plastik, perbaikan kapal, pertanian kurma, serta pariwisata, khususnya wisata religi. Dengan ekspor terbesar ke negara Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama Rial Saudi dengan kurs 1 rial setara dengan 3.925 rupiah. Kehidupan di Arab Saudi. Karena tidak ada data resmi dari pemerintah terkait angka kemiskinan, Mimin ambil data dari Borgen Project yang memperkirakan terdapat 12,7% orang miskin di negara Arab Saudi. Lebih dari 85% penduduk Arab Saudi ternyata tinggal di perkotaan, teman-teman. Dari data yang sama, tercatat sekitar 50% penduduk Arab Saudi yang tidak memiliki rumah sendiri. Dikarenakan harga rumah di Arab Saudi sangatlah mahal, teman-teman. Sedangkan gaji UMR pekerja di negara Arab Saudi sekitar 16 juta rupiah per bulan. Monarki absolut. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Arab Saudi merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang masih menerapkan sistem monarki absolut. Apaan itu, Min? Monarki absolut adalah sistem pemerintahan kerajaan di mana seorang raja itu memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan setiap kebijakan negara. Bahkan, kebijakan raja itu berada di atas hukum atau undang-undang di negara ini. Lalu siapakah yang mengawasi raja? Nggak ada, teman-teman. Kalau di negara kita, presiden kan yang mengawasikan DPR. Kalau sistem pemerintahan monarki absolut itu tidak ada yang mengawasi, teman-teman. Jadi raja memiliki otoritas penuh terhadap kontrol negara. Makanya banyak yang bilang, terutama media barat, jika Arab Saudi adalah salah satu negara paling otoriter di dunia ini. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika di negara Arab Saudi tidak ada partai politik. Bagus sih karena tidak ada gontok-gontokan partai politik, tapi bahayanya jika nanti suatu saat kebetulan raja yang berkuasa itu tidak kompeten, maka seluruh negara dipastikan terancam dalam bahaya. Bukan negara Islam. Perlu kalian ingat ya teman-teman, jika Arab Saudi meskipun penduduknya sebagian besar memeluk agama Islam, namun negara ini bukanlah sebuah negara Islam, melainkan negara kerajaan. Bedanya apa, Min? Ya jelas beda lah teman-teman. Kalau negara Islam, semua kebijakannya berlandaskan hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Namun kalau kerajaan, apalagi monarki absolut seperti Arab Saudi, dekret raja adalah hukum tertinggi di negara ini. Pasti ada yang protes. Lah, bukannya Arab Saudi pakai hukum syariat Islam ya, Min? Jangan ngawur lu kalau ngomong. Pasti banyak yang komen begitu kalau nggak dijelasin. Begini teman-teman,
Memang undang-undang yang digunakan di negara Arab Saudi memakai hukum syariat Islam. Namun, hukum di Arab Saudi tersebut bisa dirubah sewaktu-waktu oleh sang raja. Contoh nih teman-teman, dahulu sebelum tahun 2019, perayaan agama lain selain agama Islam dilarang. Warga Kristen tuh zaman dahulu dilarang untuk merayakan hari Natal, Paskah atau kegiatan keagamaan yang lain. Namun saat sekarang putra mahkota yang bernama Muhammad bin Salman berkuasa, umat beragama selain Islam diperbolehkan merayakan hari besar keagamaannya masing-masing. Sampai pohon Natal juga boleh dijual di toko-toko. Contoh lain nih teman-teman, mencuri sesuai hukum syariat Islam di negara Arab Saudi adalah potong tangan. Begitu kan teman-teman? Tapi kalau pencurinya adalah keluarga kerajaan, hukum syariat Islam itu tidak berlaku teman-teman. Ambil contoh ya, pada tahun 2017 hingga 2019, kalian ini bisa cek, putra mahkota Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Salman melancarkan pembersihan korupsi besar-besaran. Hasilnya ada belasan pangeran dan putri yang ditangkap atas tuduhan korupsi uang negara. Apakah mereka dipenjara? Ya, dipenjara teman-teman. Mereka selain dipenjara juga dipecat dari jabatannya. Tapi di penjaranya itu di Hotel Bintang 5 Ritz-Carlton. Dan para koruptor ini dihukum tanpa potong tangannya sesuai syariat Islam. Mereka hanya diminta membayar ganti rugi sejumlah uang, habis itu ya udah dibebaskan. Kerajaan Arab Saudi saat itu memperoleh 103 miliar US dollar dari uang ganti rugi ini. Lumayan kan buat nambah kas negara. Jadi kalian jangan bilang ya kalau Arab Saudi sekarang kok nggak islami lagi kebijakannya. Malah ada kabar pemerintah Arab Saudi mengizinkan wisatawan LGBT. Lah memang Arab Saudi kan dari dulu bukan negara Islam teman-teman. Itulah mengapa kalian jangan kaget kalau ada kebijakan yang aneh-aneh. Kita ambil contoh lagi ya teman-teman. Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini membuka pantai yang bernama Pure Beach yang terletak di utara kota Jeddah. Di pantai ini para wanita bebas untuk memakai bikini. Lalu apa alasan Muhammad bin Salman? Benarkah Saudi kebijakannya sekarang itu liberal? Yuk nanti kita bahas di poin berikutnya. Kebebasan untuk wanita. Tahukah kalian teman-teman, jika perempuan di Arab Saudi baru diperbolehkan kuliah pada tahun 1970. Kartu identitas atau KTP untuk wanita baru diterbitkan pertama kali di negara Arab Saudi pada tahun 2001. Perempuan di Arab Saudi juga baru diperbolehkan berkompetisi di event olahraga Olimpiade pada tahun 2012 yang lalu. Untuk pertama kalinya, pemerintah Arab Saudi mengizinkan wanita mengendarai sepeda motor pada tahun 2013 dan boleh mengendarai mobil pada tahun 2018 yang lalu. Di tahun 2018 pula, wanita untuk pertama kalinya juga diperbolehkan menonton olahraga di stadion. Ada salah satu kebijakan yang sangat kontroversial teman-teman. Bahkan Arab Saudi sampai dihujat dikata-katain sebagai negara liberal. Apa kebijakan itu? Yaitu kebijakan penghapusan kewajiban wanita untuk memakai jilbab. Jadi kalian jangan kaget kalau ketemu wanita di Arab Saudi yang nggak jilbaban di jalan-jalan. Apa sih tujuannya Muhammad bin Salman ini? Kenapa kok kontroversi terus? Tujuannya, Muhammad bin Salman ingin membuat Arab Saudi lebih modern, terbuka dan menjadikannya sebagai negara pariwisata dunia. Mengingat minyak bumi sebagai pendapatan terbesarnya kini mulai ditinggalkan oleh dunia. Bangkrut jika diam saja. Kita semua tahu teman-teman, jika Arab Saudi adalah negara yang 72% pendapatannya berasal dari penjualan minyak bumi. Namun tahukah kalian jika negara-negara di dunia saat ini sudah mulai meninggalkan energi fosil minyak bumi dan mulai berganti ke sumber energi terbarukan seperti energi listrik. Makanya sekarang tuh banyak beredar mobil sampai sepeda listrik di mana-mana. Jika Arab Saudi terus mengandalkan minyaknya sedangkan minyak bumi sudah mulai ditinggalkan oleh dunia, dipastikan di masa depan Arab Saudi akan menjadi negara bangkrut jika tidak segera berbenah dari sekarang. Makanya Muhammad bin Salman membuat inovasi yang bernama Saudi Vision 2030. Inovasi inilah yang menyebabkan Saudi dituduh bermacam-macam, mulai dari negara Islam liberal kafir, antek Cina, dan lain-lain. Padahal sejak awal Saudi kan negara kerajaan, bukan negara Islam teman-teman. Kayak kebijakan perempuan yang di dalam tanda kutip mulai dibebaskan oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya agar para wanita di negara Arab Saudi ini nantinya bisa masuk ke dunia kerja,
Biar negara ini tidak ketergantungan juga sama tenaga kerja asing, Arab Saudi ingin di tahun 2030 menjadi negara industri serta pariwisata dunia. Makanya saat ini Arab Saudi juga sangat gencar sekali melakukan promosi, seperti sering mengadakan festival-festival musik, serta menyelenggarakan event-event internasional lainnya, seperti balapan MotoGP dan Formula 1. Kubus dan cermin raksasa. Nih, satu lagi kebijakan fenomenal yang diambil oleh Mohammed bin Salman, yaitu pada bulan Februari 2023 yang lalu, ia telah memutuskan untuk membangun gedung pencakar langit berbentuk kubus setinggi 400 meter kali 400 meter yang dinamakan dengan Mukab. Di dalam kubus ini juga direncanakan akan dibangun 20 gedung pencakar langit sebagai tempat tinggal dan perkantoran. Selain itu, sang penguasa Arab Saudi ini juga akan membangun The Mirror Line, sebuah tembok kaca raksasa setinggi 500 meter serta memanjang sejauh 170 km. Di sepanjang tembok kaca ini nantinya teman-teman akan dibangun gedung-gedung untuk tempat tinggal dan bangunan komersial. Bagus juga ya teman-teman idenya, membangun sesuatu yang belum ada di dunia agar nantinya banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Arab Saudi. Usir Amerika dan dekati Cina. Sejak berkuasanya Mohammed bin Salman pada tahun 2017 yang lalu, hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat terus memanas teman-teman. Padahal kedua negara ini sudah dekat sejak tahun 1945. Hubungan panas ini dimulai pada saat kematian jurnalis yang bernama Jamal Khashoggi pada tahun 2018 yang lalu. Yang diduga dalangnya adalah sang putra mahkota sendiri yaitu Mohammed bin Salman. Kenapa dibunuh? Karena diduga Khashoggi sering mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi. Panasnya hubungan Saudi-Amerika memuncak ketika Arab Saudi memutuskan untuk mengurangi produksi minyak buminya pada bulan Oktober 2022 yang lalu. Amerika yang minyaknya itu kebanyakan beli dari Arab Saudi kan ketar-ketir. Akhirnya ngamuk-ngamuk tuh Presiden Joe Biden. Mohammed bin Salman pun gak takut malah mengancam balik Amerika jika berbuat yang macam-macam. Di tengah memanasnya hubungan antara Saudi dan Amerika itu, Cina pun akhirnya datang. Pada bulan Desember tahun 2022, Mohammed bin Salman akhirnya bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Mereka berdua berbicara tentang kemitraan dan kerjasama ekonomi kedua belah pihak. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika saat ini Arab Saudi adalah negara penerima investasi terbesar Cina di kawasan Arab. Wisata di Arab Saudi. Yuk sekarang Mimin mau ajak kalian semua keliling Arab Saudi. Pariwisata, terutama wisata religi yaitu menunaikan ibadah haji dan umroh menyumbangkan sekitar 9% dari pendapatan Arab Saudi. Dengan sekitar 10 juta wisatawan yang datang ke sini setiap tahunnya teman-teman. Yuk sekarang kita explore negara Arab Saudi. Yang pertama, untuk kalian umat muslim kalian wajib datang ke sini yaitu ke kota suci Mekah. Masya Allah, bagus banget teman-teman. Sekali seumur hidup kalian wajib datang ke sini, terutama pemeluk agama Islam ya minimal umroh gitu loh. Yuk sekarang kita pindah yang kedua, kita mampir ke kota Jeddah, kota terbesar kedua di Arab Saudi setelah ibu kota Riyadh. Kotanya juga sangat modern teman-teman, jaraknya dari kota Mekah sekitar 65 km. Kota ini merupakan kota pantai yang menghadap Laut Merah, jadi kalian juga bisa dengan mudah menemukan banyak resort-resort di kota ini. Yuk lanjut yang ketiga, kita akan berkunjung ke kota Madinah yang letaknya 400 km di utara kota Jeddah. Kota ini dianggap sebagai kota suci kedua umat muslim setelah kota Mekah. Di sini kalian wajib datang ke Masjid Nabawi sekalian untuk berziarah ke makam Rasulullah. Yuk kita pindah lagi ya teman-teman. Yang keempat, kita akan berangkat ke kota Al-Ula yang letaknya 330 km di utara Madinah. Tempat ini kita bisa melihat kota tua Al-Ula yang sangat menawan. Tuh lihat teman-teman, dulunya kota ini merupakan ibu kota dari kerajaan Lihyan, kerajaan yang dibangun oleh keturunan Ismail bin Ibrahim. Di sini juga terdapat wisata yang bernama Hegra, sebuah batu raksasa yang diukir menyerupai istana. Sumpah bagus banget teman-teman. Bentuknya itu hampir mirip-mirip sama kota Petra di Yordania. Kalian jangan lupa mampir ke sini kalau sedang berwisata di Arab Saudi. Sekarang kita akan jalan jauh ke barat laut negara Arab Saudi. Yang kelima, kita akan mengunjungi gunung batu terbelah yang bernama Horeb. Gunung ini teman-teman dipercaya sebagian sejarawan sebagai Gunung Sina, tempat Nabi Musa atau Moses berbicara dengan Tuhan. Tuh kalian lihat batunya teman-teman, terbelah dengan sempurna.
Dipercaya Nabi Musa yang membelah batu ini dan keluar air di sela-selanya. Jadi begini teman-teman, ada dua versi Gunung Sinai, yang ada di sini atau yang ada di negara Mesir. Tinggal kalian percaya yang mana. Yuk sekarang kita pindah lagi ya teman-teman. Yang keenam, kita akan pergi ke kota Al-Hufuf. Kota ini merupakan kota oasis ya teman-teman. Oasis adalah daerah subur di tengah gurun pasir karena terdapat sumber air tanah yang sangat melimpah. Kota ini juga sangat subur. Masyarakat juga sebagian besar berprofesi sebagai petani menanam padi dan pertanian kurma. Patut kalian ketahui jika setiap tahunnya kota ini menghasilkan sekitar 100.000 ton kurma yang nantinya dijual sebagai oleh-oleh jamaah haji umroh, sisanya diekspor ke berbagai negara. Tuh lihat teman-teman, bagus kan? Yuk sekarang kita pindah tempat lagi ya teman-teman. Yang ketujuh, kali ini kita akan balik lagi ke kota Mekah. Di timur kota Mekah juga terdapat kota yang cakep. Namanya adalah kota Taif. Di kota Taif ini ada desa yang bernama Al-Kar. Kita bisa ke sana naik kereta gantung ya teman-teman, biar kita nggak capek berjalan. Tuh lihat cakep ya pemandangannya. Desanya seperti ini. Bagus kan teman-teman? Buat referensi saja, jika kalian liburan habis umroh, kalian bisa mampir ke tempat ini. Berikutnya yang ke-8, kita akan berpindah ke Provinsi Asir yang letaknya di selatan Mekah. Kali ini kita akan mengunjungi desa Rijal Alma, sebuah desa tradisional Arab Saudi yang dibangun 900 tahun yang lalu. Tuh lihat teman-teman, bagus banget kan bangunan serta arsitekturnya itu loh, benar-benar sangat unik. Cocok buat kalian yang suka berfoto-foto. Yang ke-9, sekarang kita melompat ke kota Al-Khobar yang letaknya di timur Arab Saudi. Kota ini juga sebagai kota perbatasan antara negara Arab Saudi dan negara Bahrain. Suasananya sangat indah ya teman-teman karena letaknya kota ini persis di pinggir Teluk Persia. Sekalian kalian juga bisa menyeberang untuk traveling ke negara Bahrain. Yuk sekarang yang ke-10 kita berpindah lagi ke ibu kota Arab Saudi yaitu kota Riyadh. Tapi kita mampir dulu ya ke Jabal Fihrain. Letaknya berada di barat laut kota Riyadh. Tuh lihat teman-teman, bagus banget ya. Sekalian kalian juga bisa berwisata di gurun. Bagus banget tempatnya ini. Kalian juga harus datang ke sini kalau mampir ke kota Riyadh. Yuk sekarang kita balik ke ibu kotanya yaitu kota Riyadh. Yang ke-11 kita akan mengeksplor kota ini. Sangat bagus sekali dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjulang tinggi. Kalian tertarik wisata ke Arab Saudi? Tiket pesawat pulang pergi Jakarta Riyadh Arab Saudi itu sekitar 12 juta rupiah per orang. Hal unik di Arab Saudi. Tahukah kalian teman-teman, jika sampai hari ini keluarga Saud masih menjadi raja turun-temurun di kerajaan Arab Saudi ini. Sedangkan keluarga Wahab dijadikan sebagai pemimpin agama dan ketua MPR kerajaan Arab Saudi secara turun-temurun. Tahukah kalian jika Arab Saudi meskipun negaranya penuh dengan gurun pasir, namun pasirnya itu tidak bisa dipakai untuk bahan konstruksi. Akhirnya Arab Saudi pun harus impor pasir dari negara yang lain. Makanya teman-teman, harga rumah di sini tuh sangat mahal sekali. Harganya bisa sampai puluhan hingga ratusan miliar, terutama di kota-kota besar. Bayangkan saja, pasirnya aja itu harus impor dari luar negeri. Arab Saudi juga menjadi negara yang tidak memiliki sungai teman-teman. Air bersih didapatkan dari desalinasi air laut dan sumber air tanahnya. Oh iya ini teman-teman, jika kalian sedang umroh, coba kalian mampir ke kios-kios penjual. Rata-rata penjual oleh-oleh di negara Arab Saudi ini sangat lancar berbicara bahasa Indonesia. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Arab Saudi. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat BN, di hari baik, bulan baik, di bulan suci Ramadan ini kita baru saja menyaksikan tentang suatu negara yang selama ini bagi kita warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam, Arab Saudi merupakan negara yang paling kita cita-citakan untuk bisa ke sana untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sahabat BN, kita telah menyaksikan barusan bagaimana negara tersebut, tentu saja tanpa banyak menambah komentar tentang hal ini. Kita tentu mengharapkan agar
makin tahun, makin hari, makin banyak warga Indonesia yang mau dan mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sahabat BN, sekali lagi, semoga tayangan ini dapat menambah keimanan kita. Dan semoga tayangan ini dapat meyakinkan kita bahwa agama Islam merupakan agama yang paling sempurna diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini untuk hambanya. Sekali lagi, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga Islam makin berkembang pesat di muka bumi ini. Dan khusus untuk di Indonesia, semoga umat Islam di negeri ini dapat menjadi contoh teladan bagi saudara-saudara kita yang beragama lain, dan semakin mampu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan tak lama lagi selamat hari Lebaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.